Kontrak kami sudah berakhir hari ini. Seharusnya aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Tapi bagaimana mungkin aku melangkah saat pria yang dulu hanya kuanggap kewajiban, kini terbaring tak berdaya, dan hatiku justru tertinggal bersamanya. Bayangkan, kamu menikah bukan karena cinta, hanya karena utang. Hanya karena keajaan. Lalu saat semuanya selesai dan kamu bebas pergi, justru di saat itulah kamu menyadari kamu telah mencintainya sepenuh hati. Ini bukan kisah tentang pernikahan mewah. Ini tentang ketulusan yang diuji, tentang kesetiaan yang tak terikat kertas perjanjian, dan tentang cinta yang tumbuh diam-diam, lalu bertahan saat semua orang memilih pergi. Sebelum kita masuk ke cerita yang akan menguras air mata ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, tekan like, dan share ke orang-orang terdekatmu agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Dan tuliskan di kolom komentar, cinta sejati tidak pernah kontrak. Namaku Alia. Sampai hari itu hidupku sederhana. Bahkan terlalu sederhana untuk disebut istimewa. Aku hanya gadis biasa dari keluarga kecil yang tinggal di rumah berdinding papan di ujung gang sempit. Setiap pagi aku membantu ibu menjemur pakaian tetangga yang kami cuci demi menambah penghasilan. Sementara ayah bekerja serabutan dengan tubuh yang semakin rentah. Tidak pernah terlintas sedikit pun dalam pikiranku bahwa suatu hari namaku akan tercatat dalam sebuah perjanjian pernikahan, yang bahkan bukan didasari cinta. Malam itu, saat hujan turun pelan di atas atap seng kami yang bocor di beberapa sudut, ayah memanggilku dengan suara berat. Alia, duduklah. Ada yang ingin ayah bicarakan. Aku melihat matanya sembab, dan entah mengapa jantungku mulai berdegup tak tenang. Di atas meja kayu tua itu tergeletak sebuah map coklat tebal. Aku belum tahu bahwa sejak detik itu, hidupku akan berubah selamanya. Ayah menarik napas panjang sebelum berbicara. Utang ayah sudah terlalu besar. Suaranya parau, seperti tertahan sesuatu yang berat. Ibu yang duduk di sampingnya menggenggam ujung kerudungnya erat-erat. Ada seseorang yang bersedia membantu melunasinya. Lanjut ayah pelan. Aku mencoba tersenyum, walau hatiku sudah bergetar tak karuan. Alhamdulillah, itu kabar baik ya. Tapi ayah tak membalas senyumku. Tatapannya jatuh ke lantai. Syaratnya, kamu harus menikah dengan putranya. Dunia terasa berhenti. Menikah? Bisikku lirih. Ibu menangis pelan. Ini hanya 1 tahun, Nak. Pernikahan kontrak. Setelah itu kamu bebas. Bebas, kata itu terdengar ringan, tapi terasa menyesakan. Aku memandangi wajah kedua orang tuaku yang dipenuhi rasa bersalah. Dalam hati aku berperang, antara takut dan bakti. Kalau itu bisa menyelamatkan ayah, aku lakukan. Ucapku akhirnya. Suaraku terdengar tegar, meski di dalam dada, sesuatu seperti retakan halus mulai terbentuk. Pertama kali aku melihat Arkana, calon suamiku, aku sadar betapa jauhnya dunia kami berbeda. Ia berdiri tegap dalam balutan setelan mahal, wajahnya tampan namun kaku, seolah tersenyum pun adalah hal yang tak perlu. Tatapannya tajam dan dingin saat berjabat tangan denganku. Saya harap kamu paham, ini hanya formalitas, katanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk pelan, menahan gemetar di jari-jariku. Saya mengerti. Pernikahan itu berlangsung cepat, tanpa kemeriahan, tanpa pelaminan megah, tanpa senyum bahagia yang biasanya menghiasi wajah pengantin. Hanya tanda tangan, ijab kabul, dan perasaan asing yang mengendap di antara kami. Malam setelah akad, di kamar luas yang bahkan lebih besar dari rumahku, Arkana berdiri membelakangiku. Kita tidur terpisah, jangan berharap lebih dari kesepakatan ini. Nada suaranya datar.
Aku menggenggam ujung gaunku, berusaha tersenyum. Saya tidak akan merepotkan Anda. Saat lampu kamar dimatikan, aku menatap langit-langit tinggi dengan mata yang sulit terpejam. Ya Allah, kuatkan aku, bisikku dalam gelap. Hari-hari pertamaku di rumah megah itu terasa seperti berjalan di lorong panjang tanpa suara. Lantainya mengkilap, dindingnya dihiasi lukisan mahal. Tapi entah mengapa, semuanya terasa kosong. Para pelayan memanggilku nyonya, namun aku tak pernah benar-benar merasa menjadi bagian dari tempat itu. Arkana berangkat pagi sebelum aku sempat menyapanya, dan pulang larut malam dengan wajah lelah yang tak pernah benar-benar bisa kubaca. Suatu pagi aku memberanikan diri menyodorkan secangkir kopi saat ia bersiap pergi. Sarapan dulu, saya buatkan roti panggang, kataku hati-hati. Ia melirik sekilas. Tidak perlu repot, kamu tak harus melakukan itu. Aku tersenyum kecil. Saya ingin. Ada jeda singkat sebelum ia akhirnya duduk dan mencicipinya. Lumayan, ucapnya singkat. Hanya satu kata, tapi entah kenapa hatiku menghangat. Di meja makan panjang itu, untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit terlihat. Meski hubungan kami dibatasi garis tegas bernama kontrak, aku tak bisa menghentikan diriku untuk peduli. Aku memperhatikan bagaimana Arkana selalu memijat pelipisnya saat pusing. Bagaimana ia diam lebih lama saat menerima telepon dari keluarganya. Bagaimana ia sebenarnya terlihat sangat kesepian meski dikelilingi kemewahan. Suatu malam, saat ia pulang dengan langkah gontai, aku memberanikan diri bertanya, "Anda lelah?" Ia mengangguk singkat. Aku mengambilkan teh hangat dan menyerahkannya pelan. "Tidak semua hal harus ditanggung sendiri," ucapku lirih. Ia menatapku cukup lama, seolah mencoba memahami maksudku. "Kamu aneh," katanya akhirnya. Aku tersenyum tipis. Mungkin. Dalam hati aku tahu, seharusnya aku menjaga jarak. Tapi perasaan itu tumbuh perlahan, seperti benih kecil yang tak sengaja jatuh ke tanah subur. Tanpa kusadari, aku mulai menunggu suara langkahnya setiap malam. Mulai merasa lega saat mendengar pintu terbuka. Dan setiap kali melihat wajahnya yang dingin itu, aku diam-diam berdoa. Ya Allah, jika memang tidak boleh memiliki hatinya, setidaknya izinkan aku menjaga dan mendoakannya dari dekat. Hari-hari setelah itu berjalan dalam ritme yang aneh. Bukan lagi sepenuhnya asing, tapi juga belum bisa disebut dekat. Ada jarak yang masih berdiri kokoh di antara kami, namun sesekali retak oleh percakapan kecil yang tak disengaja. Suatu malam, Arkana pulang lebih awal dari biasanya. Jasnya sedikit kusut, wajahnya tampak lebih lelah dari hari-hari sebelumnya. Aku yang sedang merapikan ruang tengah segera berdiri. "Anda sakit?" tanyaku pelan. Ia menggeleng, lalu duduk di sofa dengan tangan menekan pelipisnya. Tanpa banyak bicara, aku mengambil minyak kayu putih dan berdiri di belakangnya. "Kalau berkenan, saya pijat sedikit." Ia terdiam. Hanya hening yang menjawab beberapa detik lamanya. "Terserah," ucapnya akhirnya lirih. Saat jemariku menyentuh kepalanya dengan hati-hati, aku bisa merasakan betapa tegangnya ia. "Kamu tidak perlu melakukan ini," katanya pelan. Aku tersenyum walau ia tak melihat. Saya tahu, tapi saya ingin. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menolak kehadiranku. Sejak malam itu, sesuatu berubah. Meski sangat tipis, hampir tak kasat mata. Kadang ia mulai bertanya hal-hal sederhana. "Kamu biasanya bangun jam berapa?" Atau, "Apa kamu tidak bosan sendirian di rumah sebesar ini?" Pertanyaan-pertanyaan kecil itu terasa seperti celah cahaya yang masuk ke ruangan gelap. Suatu sore saat hujan turun deras, listrik sempat padam beberapa menit. Aku berdiri di dekat jendela, memandangi taman yang basah. Tiba-tiba suaranya terdengar di belakangku. "Kamu takut gelap?" tanyanya. Aku tersenyum kecil. "Tidak. Saya hanya terbiasa sendirian." Ia terdiam cukup lama, sebelum berkata pelan, "Saya juga." Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan jujur. Dalam remang cahaya, untuk pertama kalinya aku melihat kesedihan yang selama ini ia sembunyikan. Malam berikutnya, ia makan malam di rumah, hal yang jarang terjadi. Aku memasak sup sederhana, makanan rumahan yang biasa dibuat ibuku.
Saat ia mencicipinya, wajahnya berubah samar. Rasanya seperti masakan seseorang yang pernah saya kenal, gumamnya. Ibu saya dulu sering membuat yang seperti ini. Aku terdiam, lalu berkata lembut, "Kalau begitu, anggap saja ini pengganti rindu." Ia menatapku cukup lama, seolah mencoba memastikan bahwa aku tidak sedang berpura-pura. "Kenapa kamu baik sekali?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuatku tersenyum pahit, karena saya tidak tahu cara lain untuk hidup selain dengan tulus. Ia tak menjawab, tapi malam itu ia tidak langsung pergi ke ruang kerjanya. Ia duduk lebih lama di meja makan, seolah enggan mengakhiri kebersamaan sederhana itu. Namun, kebersamaan yang mulai terasa hangat itu diuji oleh sesuatu yang lebih besar. Tekanan bisnis membuat Arkana semakin sering pulang larut. Suatu malam, ia menerima telepon dengan suara meninggi. "Saya tidak peduli siapa yang bermain curang. Temukan buktinya," bentaknya sebelum menutup telepon dengan keras. Aku berdiri di ambang pintu, ragu mendekat. "Ada masalah?" tanyaku hati-hati. Ia menghembuskan napas berat. "Dunia saya tidak sesederhana yang kamu kira." Aku melangkah mendekat, menatapnya tanpa gentar. "Saya memang tidak mengerti bisnis, tapi saya mengerti lelah, dan Anda terlihat sangat lelah." Untuk sesaat, pertahanannya runtuh. Ia duduk dan menunduk, wajahnya tampak rapuh. "Kadang saya ingin berhenti saja," bisiknya hampir tak terdengar. Aku menahan napas. "Kalau ingin berhenti, berhentilah sejenak. Tapi jangan menyerah," jawabku pelan. Ia mengangkat wajahnya, menatapku dengan sorot mata yang berbeda. Bukan lagi dingin, tapi penuh tanya. Keesokan paginya, sebelum berangkat keluar kota untuk urusan penting, Arkana berdiri di depan pintu utama. Aku membantunya merapikan dasinya dengan tangan sedikit gemetar. "Perjalanan Anda jauh?" tanyaku. "Tidak terlalu, hanya 1 malam," jawabnya singkat. Ada keheningan canggung sebelum ia berkata pelan, "Tunggu saya." 2 kata sederhana itu membuat jantungku berdebar tak menentu. "Saya selalu di sini," balasku lirih. Ia menatapku sejenak lebih lama dari biasanya, lalu pergi. Aku berdiri di ambang pintu, memandangi mobilnya menjauh hingga hilang di tikungan. Entah kenapa, pagi itu hatiku terasa gelisah, seperti ada firasat yang tak bisa dijelaskan. Dan firasat itu menjadi nyata saat menjelang malam. Telepon rumah berdering keras. Suara di seberang sana terdengar tergesa dan panik. Apakah ini keluarga Pak Arkana? Beliau mengalami kecelakaan. Sekarang dalam perjalanan ke rumah sakit. Dunia di sekelilingku seakan runtuh. Tanganku gemetar hebat. Ya Allah, hanya itu yang mampu keluar dari bibirku sebelum air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Lorong rumah sakit itu terasa begitu panjang dan dingin. Bau obat-obatan menusuk hidung, suara langkah tergesa dan bunyi monitor berdetak bersahutan seperti irama kecemasan yang tak pernah berhenti. Saat aku tiba di ruang IGD, tubuhku hampir tak mampu berdiri tegak. Dari balik kaca, kulihat Arkana terbaring tak bergerak. Kepalanya diperban tebal dengan noda darah samar yang masih terlihat. Wajahnya pucat, sangat berbeda dari pria tegas yang biasa berdiri gagah di hadapanku. "Dokter, saya istrinya," ucapku dengan suara bergetar. Dokter menatapku penuh iba. Beliau mengalami benturan keras di kepala. Saat ini masih koma. Kami sudah melakukan tindakan maksimal, tapi kita harus menunggu. Menunggu. Kata itu terasa seperti hukuman panjang tanpa kepastian. Aku melangkah mendekat ke ranjangnya, menyentuh ujung jarinya yang dingin. "Aku di sini," bisikku lirih. "Kamu bilang aku harus menunggumu. Sekarang aku yang menunggu." Tak lama kemudian keluarganya berdatangan. Ibunya menangis keras, sementara kakaknya terlihat sibuk menerima telepon tanpa henti. Namun di sela isak tangis itu, aku mendengar percakapan yang membuat dadaku sesak. "Bagaimana dengan rapat direksi besok?" tanya seseorang berbisik. "Saham bisa anjlok kalau kabar ini tersebar." Aku menunduk, tak percaya. Di hadapan tubuh yang terbaring tak berdaya ini, yang mereka pikirkan justru angka dan jabatan.
Ibunya mendekatiku dengan tatapan sulit dibaca. Kamu pulang saja. Kami yang akan urus semuanya. Aku menggeleng pelan. Saya ingin di sini. Wanita itu menatapku lama sebelum berbalik tanpa jawaban. Aku kembali menggenggam tangan Arkana, berusaha menghangatkannya dengan kedua telapak tanganku. Kamu dengar itu? Bisikku pelan. Semua sibuk dengan dunianya masing-masing. Tapi aku cuma peduli kamu bangun. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, seolah waktu ikut menahan napas. Aku hampir tak pernah meninggalkan kursi di samping ranjangnya. Setiap pagi aku membersihkan wajahnya dengan kain hangat, membacakan doa di dekat telinganya, dan menceritakan hal-hal kecil agar ia tidak merasa sendirian. Taman rumah sedang berbunga, kataku suatu sore. Kamu belum lihat, padahal kamu yang memilih tanamannya. Suaraku seringkali pecah oleh tangis yang kutahan. Kadang aku merasa bodoh berbicara pada seseorang yang tak memberi respons. Tapi entah mengapa, hatiku yakin ia bisa mendengar. Suatu malam aku bersandar lelah di tepi ranjangnya. Arkana, kalau kamu lelah, kamu boleh istirahat. Tapi jangan terlalu lama. Aku belum siap kehilangan kamu, ucapku lirih. Air mataku jatuh di punggung tangannya yang diam. Lalu tepat pada hari ke-365 sejak akad kami, hari di mana kontrak itu resmi berakhir, pengacara keluarga datang membawa map yang dulu terasa begitu asing. Ia berdiri canggung di depan pintu kamar perawatan. Bu Alia, sesuai perjanjian, masa pernikahan kontrak telah selesai hari ini. Kalimat itu terdengar seperti gema dari masa lalu yang tiba-tiba menamparku. Anda bebas, kompensasi sudah ditransfer. Bebas, kata yang dulu kuucapkan dengan pasrah, kini terasa menyakitkan. Aku menatap Arkana yang masih terpejam. Jadi inikah akhirnya? Tanpa sadar, air mataku menetes lagi. Pengacara itu melanjutkan dengan suara formal. Secara hukum, hubungan Anda sudah tidak mengikat. Aku mengangguk pelan, lalu menatapnya. Kalau begitu, izinkan saya tetap di sini. Bukan sebagai istri kontrak, tapi sebagai seseorang yang peduli. Ia terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Malam itu aku duduk sendirian di sampingnya, memandangi wajahnya yang tenang. Kontrak memang telah selesai. Tak ada lagi kewajiban, tak ada lagi perjanjian. Aku bisa pergi dan memulai hidup baru tanpa beban. Tapi kakiku tak mau melangkah. Aku memang datang karena terpaksa, bisikku dengan suara bergetar. Tapi aku bertahan karena cinta. Kata itu akhirnya keluar, meski hanya untuknya yang tak sadar. Aku menggenggam tangannya erat. Kalau aku pergi sekarang, mungkin tak ada yang benar-benar duduk di sini setiap hari. Dalam sunyi ruang rumah sakit, aku membuat keputusan yang mengubah segalanya. Aku memilih tinggal, bukan karena kontrak, bukan karena utang, tapi karena hatiku sudah terlanjur menetap padanya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa terpaksa. Hari-hari setelah kontrak itu berakhir terasa berbeda. Kini aku duduk di sampingnya, bukan sebagai istri yang terikat perjanjian, melainkan sebagai seseorang yang memilih untuk tinggal. Tatapan sinis keluarganya semakin terasa. Untuk apa kamu masih di sini? Tanya kakaknya suatu pagi dengan nada tajam. Aku menatapnya tenang, karena dia belum menyuruh saya pergi. Jawaban itu membuatnya mendengus kesal, tapi aku tak peduli lagi. Setiap hari aku tetap membersihkan tubuh Arkana, mengganti kain di dahinya, dan berbisik pelan di telinganya. Kamu kuat kan? Jangan buat aku menunggu terlalu lama. Ucapku sambil tersenyum tipis, meski hatiku rapuh. Suatu malam, hujan turun deras, mengingatkanku pada malam ketika ayah pertama kali menyerahkan map perjanjian itu. Aku duduk sambil membaca sholawat di dekatnya. Jemariku menggenggam tangannya erat. Shallallahu ala Muhammad. Bisikku berulang-ulang. Tiba-tiba, ada gerakan kecil di ujung jarinya. Awalnya kupikir hanya perasaanku saja, tapi monitor di samping ranjang berdetak lebih cepat. Aku berdiri panik. "Dokter, tolong!" panggilku dengan suara gemetar. Namun sebelum siapapun masuk, kulihat kelopak matanya bergetar pelan.
Butuh beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, hingga akhirnya matanya terbuka perlahan. Pandangannya kosong, lalu bergerak mencari sesuatu. Saat tatapan itu menemukan wajahku, aku tak mampu menahan air mata. "Arkana, kamu dengar aku?" Suaraku pecah. Bibirnya bergerak pelan, suaranya serak, hampir tak terdengar. "Kamu belum pergi?" Pertanyaan itu seperti pisau sekaligus pelukan. Aku tersenyum di tengah tangis. Aku tidak pernah benar-benar ingin pergi. Dokter dan keluarganya berdatangan setelahnya. Ruangan yang tadinya sunyi mendadak ramai. Ibunya menangis histeris, kakaknya sibuk menelpon semua orang. Tapi di tengah keramaian itu, Arkana tetap memandangku, seolah hanya aku yang benar-benar ia cari. Ketika dokter menyuruh semua orang keluar sebentar, ia menggenggam tanganku lebih erat. "Mereka bilang, kontrak kita sudah selesai," bisiknya lemah. Aku mengangguk belan, mencoba tersenyum. "Iya, kamu bebas." Ia menatapku dalam, sorot matanya tak lagi dingin seperti dulu. "Kalau begitu, kenapa kamu masih di sini?" Air mataku jatuh lagi, karena hatiku belum selesai. Beberapa minggu kemudian, setelah kondisinya membaik, Arkana meminta semua keluarganya berkumpul di ruang rawat khususnya. Wajahnya masih pucat, tapi suaranya tegas. "Selama saya tidak sadar, siapa yang paling sering ada di sini?" tanyanya. Semua terdiam. Ibunya menunduk, kakaknya mengalihkan pandangan. Ia lalu menunjuk ke arahku. "Dia." Hening menyelimuti ruangan. Kontrak itu memang sudah habis, tapi saya ingin membuat perjanjian baru. Bukan di atas kertas, melainkan di hadapan Allah. Jantungku berdegup kencang. Ia menoleh padaku. "Alia, maukah kamu menikah denganku lagi? Kali ini tanpa batas waktu." Tangisku pecah tak tertahan. Saya tidak pernah menginginkan batas waktu. Jawabku lirih. Beberapa bulan kemudian, akad sederhana itu kembali terucap. Tanpa kontrak, tanpa syarat tersembunyi. Hanya doa dan harapan. Kali ini, saat ia menggenggam tanganku, aku merasakan kehangatan yang dulu tak pernah ada. Setelah semua tamu pulang, ia mendekat dan berbisik, "Terima kasih sudah tidak pergi." Aku tersenyum sambil menahan haru. "Terima kasih sudah bangun." Di luar, matahari sore masuk melalui jendela masjid, menyinari langkah baru kami. Aku sadar, hidup memang tidak selalu dimulai dari cinta. Kadang ia dimulai dari keterpaksaan, diuji oleh kesetiaan, lalu tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar perasaan. Kontrak itu mungkin telah berakhir, tapi cinta yang lahir dari ketulusan akan selalu menemukan jalannya untuk bertahan. Kadang, hidup mempertemukan kita bukan dengan orang yang kita cintai sejak awal, tapi dengan orang yang perlahan kita perjuangkan, kita doakan, dan kita pertahankan. Sampai akhirnya, hati kita sendiri yang tak ingin pergi. Kontrak itu mungkin hanya bertahan 1 tahun, tapi kesetiaan bisa bertahan seumur hidup. Ia datang bukan karena terpaksa lagi, bukan karena utang, bukan karena kewajiban, melainkan karena cinta yang sudah teruji oleh air mata. Jika kamu berada di posisi Alia, akankah kamu pergi saat kontrak berakhir? Atau tetap tinggal meski tak lagi terikat? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Aku ingin membaca pendapatmu. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya yang penuh pelajaran hidup. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.